Halo teman-teman semua, welcome back ke series Crypto Quantitative Trading ya. Sekarang kita sudah masuk di modul yang keempat. Modul yang keempat ini akan secara spesifik membahas tentang momentum dan trend following trading. Sebelum kita masuk ya di secara teknikal bagaimana melakukan momentum trading, mari kita recap dulu ya apa yang sudah kita pelajari sejak dari modul pertama, kedua, ketiga, dan sekarang masuk di modul yang keempat. Nah, di modul yang kedua gitu ya, kita belajar tentang grid trading. Ini adalah basic dasar bagaimana kita melakukan satu pendekatan trading dengan rule base yang sistematis, di mana kita place buy dan sell order pada level-level tertentu. Strategi ini bagus untuk market yang sedang sideways, yang volatil gitu ya. Di modul yang ketiga, kita belajar tentang mean reversal. Mean reversal ini di modul 3 ya, kita menggunakan Bollinger Bands dan RSI. Ini adalah contrarian approach gitu ya, maksudnya kita buy ketika harga itu oversold ya, dan kita lakukan sell ketika harga overbought ya. Strategi ini mengasumsikan bahwa harga itu akan kembali ke rata-ratanya. Nah, di bagian yang keempat ya, kita akan masuk ke teritori yang berbeda, namanya momentum trading. Ini adalah kebalikan dari modul yang ketiga, kebalikan dari mean reversal. Nah, instead of fighting the trend gitu ya, kita akan follow the strength. Kita akan mengikuti tren gitu. Momentum trading ini adalah tentang mendeteksi kapan ada kekuatan besar di market, baik bullish ataupun bearish gitu ya. Dan kita ride the wave gitu ya. Kita mengikuti tren yang saat itu terdeteksi. Nah, yang paling penting di kripto gitu ya, market yang extremely volatile gitu ya. Momentum strategi ini bisa sangat profitable gitu ya kalau kita eksekusi dengan benar. Nah, hari ini ya kita akan coba build foundation ya untuk momentum detection di sistem momentum trading itu ya. Kita akan pelajari bagaimana mengidentifikasi momentum yang genuine, yang asli versus yang false signal gitu. Ya, kita diharapkan bisa membedakan itu. Kemudian kita akan memanfaatkan volume ini sebagai confirmation tools dan membangun atau mengembangkan indikator yang akan kita pakai untuk breakout strategi ya. Nah, kita lihat dulu ya apa itu momentum trading. Momentum trading itu adalah strategi di mana kita trading berdasarkan kekuatan pergerakan harga yang terus-menerus, yang sustain, yang berkelanjutan. Bukan hanya harga yang naik kemudian kembali lagi, ya, bukan harga yang tidak sustain gitu. Ya, ini definisinya sederhana tapi sangat powerful gitu ya. Filosofinya itu trend is your friend until it ends gitu. Jadi instead of trying to predict gitu ya, alih-alih kita berusaha memprediksi kapan tren akan berubah, kita akan mengikuti tren sampai ada clear signal bahwa momentum tersebut sudah melemah. Momentum tersebut sudah akan berakhir. Ya, analoginya begini, eee, misalkan teman-teman lihat ada kereta api yang sedang bergerak kencang gitu ya. Apakah kita akan ya A, berdiri di depan kemudian coba untuk menghentikan, atau naik kereta tersebut kemudian ride along gitu, numpang di sana gitu. Nah, momentum trading itu adalah opsi yang B. Kita mengendarai atau naik kereta yang sudah berjalan, yang sedang berjalan, already moving gitu ya. Nah, momentum trading itu punya beberapa karakteristik kunci ya kalau kita perhatikan. Yang pertama, kita mengikuti arah pergerakan yang kuat. Kalau harga naik dengan sangat meyakinkan, baru kita buy. Kalau nggak meyakinkan nggak usah gitu ya. Kalau trendingnya melemah, seiring dengan volumenya yang juga melemah, kita sell. Nah, kedua, untuk itu ya, untuk mendukung karakteristik yang pertama ini, maka kita akan membutuhkan yang namanya volume confirmation, konfirmasi dari volume ini. Price movement, harga itu bergerak tanpa ada volume, itu seperti mobil yang nggak punya engine, nggak ada mesinnya gitu ya. Mungkin digerakkan dengan cara didorong, tapi ya nggak sustain, nggak akan terus-menerus bisa bergerak gitu ya. Nah, ketiga,
strategi momentum trading ini lebih efektif untuk time frame yang pendek sampai menengah. Kenapa? Karena by nature gitu ya, secara alami momentum itu hanyalah temporary phenomenon, ya, fenomena yang sementara. Nggak ada harga yang naik terus atau harga yang turun terus, gitu. Ketika naik kita akan ride along, ketika terkonfirmasi dengan volume kita akan ride along, tapi kalau enggak, ya sudah nggak usah ikut, gitu. Nah, eee, bicara tentang breakout strategi ya, ini bagian dari momentum trading. Nanti kita akan bahas ya, konsep-konsep yang akan diperlukan untuk kita bisa menerapkan ya, mengimplementasikan momentum trading ini. Kita akan pertama kita akan, build volume indikator gitu ya, volume indikator. Kenapa volume? Karena di crypto trading ya, di momentum trading ini, volume itu adalah konfirmasi terkuat apakah momentum itu asli atau hanya sekedar noise, gitu. Jadi kita akan membangun atau mengembangkan, volume moving average untuk atau sebagai baseline-nya gitu ya, dan kemudian volume rasio untuk kita mendeteksi adanya unusual activity. Yang kedua, kita akan membutuhkan ya, membutuhkan yang namanya momentum indikator. Momentum indikator yang akan kita pakai adalah MACD dan signal signal line. Ini adalah, momentum yang akan jadi konfirmasi bahwa saat itu benar bullish atau enggak, gitu. Lalu kita akan buat juga visual dashboard ya di video berikutnya. Kita akan buat visual dashboard untuk kita bisa melihat bagaimana mendeteksi sinyal, bagaimana menginterpretasikan chartnya, dan bagaimana menginterpretasikan sinyalnya. Ini yang akan kita buat di video 4.2. Di video ini kita akan belajar konsepnya dulu ya, memahami bagaimana prinsip atau dasar dari momentum trading ini. Ini membandingkan ya antara mean reversal yang kita pelajari di modul sebelumnya dengan momentum trading, ya. Di mean reversal ini kalau kita lihat ya bahwa, eee, asumsinya adalah harga itu akan kembali ke rata-rata. Misalkan di garis garis yang seperti garis yang lurus ini adalah rata-rata ya, moving average, kemudian garis biru terang ini adalah harga gitu ya, kita mengasumsikan dengan mean reversal ini bahwa harga itu akan cenderung kembali ke rata-rata, kembali ke harga rata-ratanya ketika sudah bergerak pada level tertentu. Nah, untuk yang momentum trading itu kita asumsi atau arahnya adalah bahwa ada strong trending market ya, biasanya bull atau bear gitu ya. Kemudian trending market itu breakout dari consolidation range gitu ya. Breakout dari harga resisten gitu ya. Di sini garis merah ini adalah resistennya, dan ketika harga itu breakout di garis resisten, kemudian disupport oleh volume gitu ya, disupport oleh, konfirmasi yang lain, maka dia sedang breakout dan kita menumpang di sana. Kita mengikuti arah atau tren itu ya. Panah hijau ini menunjukkan sinyal, kemudian kita numpang, kemudian naik, kita take profit, kemudian bisa juga sinyal itu nggak selalu benar gitu ya. Di sini sinyalnya sudah breakout, tapi kenyataannya harga masih terkonsolidasi, masih, sideways, sehingga harus cut loss. Kemudian di sini harga breakout dan kita mengikuti dan TP di area tertentu, ya. Nah, momentum trading ini asumsinya adalah ada strong movement yang akan terus-menerus ya dalam direction atau akan terus-menerus naik atau turun gitu ya, setidaknya untuk certain period gitu ya, setidaknya untuk dalam periode tertentu, gitu. Mean reversal itu kebalikannya, ya, mean reversal itu kebalikannya. Jadi mean reversal itu akan work better gitu ya, akan berfungsi dengan baik ketika marketnya sideways. Sementara kalau momentum trading ketika marketnya punya strong trends gitu. Nah, pertanyaan berikutnya gitu ya, mengapa volume itu penting dalam momentum trading? Volume itu penting karena, kita perlu konfirmasi. Harga yang naik ya, harga yang naik. Jadi price atau harga itu, eee, menunjukkan apa yang sedang terjadi. Volume
itu menunjukkan mengapa itu terjadi, gitu ya. Jadi kalau misalnya price itu adalah speedometer di kendaraan, itu harga itu speedometernya bisa naik gitu ya, speedometernya bisa naik. Tapi volume itu adalah engine-nya, engine power-nya, ya. Kendaraan bisa melaju dengan kencang misalnya karena ada yang dorong gitu ya, karena ada yang dorong, speedometernya akan menunjukkan kecepatan tinggi, tapi engine-nya sebenarnya nggak ngapa-ngapain, maka itu nggak akan sustain. Maka akan ada waktunya ketika pendorongnya selesai, harganya akan atau speedometernya akan berkurang gitu. Beda dengan ketika itu dipicu oleh engine. Nah, engine itu adalah volume. Kita bisa lihat perbedaan di sini ya, ini harga naik didukung dengan volume. Ketika harga naik tanpa ada volume, ya, tanpa ada volume seperti ini, harga akan kembali turun. Nah, itu tadi tentang volume ya. Nah, untuk momentum bagaimana? Untuk untuk, momentum indikator ada volume indicator gitu ya yang akan kita pakai. Jadi kita akan, membuat 4 indikator utama gitu ya, dan setiap indikator itu punya specific role gitu ya. Eee, 3 ya, 3 indikator utama. Yang pertama volume indikator. Volume indikator ini nanti kita akan pakai volume moving average, ya. Volume, bukan harga ya, harga beda dengan volume. Volume. Volume itu artinya dalam satu hari ada berapa banyak atau ada berapa jumlah transaksi yang terjadi, itu volume. Kalau harga menunjukkan harga saat itu. Nah, kita akan gunakan volume moving average 20, periode 20 artinya 20 hari ke belakang gitu ya, 20 atau 10 hari ke belakang gitu. Kemudian kita menghitung volume rasio. Volume rasio itu adalah volume saat ini dibagi dengan rata-rata dari volume sebelumnya. Itu akan menghasilkan satu angka, di mana angka itu ada indikatornya, adalah berfungsi sebagai indikator. Nah, untuk momentum kita akan menggunakan MACD, nanti akan dijelaskan lebih detail apa maksudnya MACD gitu ya. MACD itu Moving Average Convergence Divergence gitu ya. Terus yang ketiga, kita akan menggunakan breakout indicators. Breakout indicator ini adalah support atau resisten dalam periode atau 10 hari terakhir, ya. Resisten itu artinya harga tertinggi dalam 10 hari terakhir, posisi harga yang belum pernah ditembus di 10 hari terakhir, itu akan menjadi resisten. Nah, ketika harga sudah melampaui itu, ya, melampaui resisten itu terjadi breakout artinya, maka kita konfirmasi lewat volume dan lewat momentum indikator. Kalau ketiga-tiganya align, disinilah breakout akan dilakukan atau buy akan dilakukan. Jadi trading logiknya menggunakan multi indicator confirmation system, volume threshold untuk volume spike atau rasionya adalah di atas 1,2, kemudian momentum breakout dan volume indikator ini akan jadi satu kesatuan untuk kita mengambil keputusan dalam trading atau membuka posisi. Gitu. Saya berikan contoh dulu untuk volume gitu ya, volume itu seperti apa. Yang garis biru ini menunjukkan volume, ya, menunjukkan volume perdagangan. Menunjukkan volume perdagangan. Yang garis, orange itu menunjukkan moving average dalam 20 hari terakhir. Jadi hari ke min 20, hari ke min 19, terus di rata-rata ketemulah satu titik di area satu orange ini. Untuk hari-hari berikutnya akan diplotkan sedemikian rupa, lalu kita bandingkan dengan volume hari ini. Jika rasio volume hari ini dibagi dengan average-nya itu di atas atau antara 1 sampai 1,2, itu artinya normal activity. Jadi volumenya tidak ada yang istimewa, normal-normal aja gitu. Tapi ketika volume itu antara 1,2 sampai 1,5, ini artinya di atas rata-rata. Ada lonjakan di situ. Ada peningkatan volume gitu. Dan kalau di atas 1,5 itu artinya ada significant, volume spike gitu. Nah, volume ini akan membawa, volume ini sebenarnya adalah jejak dari akumulasi, jejak dari, atau akan berpotensi menarik harga, gitu. Makanya kita bisa menjadikan ini sebagai salah satu indikator. Itu untuk volume. Nah, untuk MACD atau Moving Average Divergence, itu biasanya atau umumnya ya, diwakili oleh, 3 komponen ya. Komponen yang pertama adalah
komponen garis biru ini yang disebut sebagai MACD line, garis MACD. Garis MACD itu didapatkan dari EMA 12, moving average 12 dikurangi moving average 26. Kemudian garis merah ini mewakili signal line. Signal line itu adalah moving average 9 hari sebelumnya dari garis MACD, dari garis MACD. Kemudian histogram ini menunjukkan selisih antara garis biru dan garis merah. Selisih antara MACD dan signal line. Kalau hijau di sini artinya garis biru itu leading, kalau merah artinya garis biru atau garis merahnya yang leading. Nah, analoginya mungkin gini ya. Misalkan garis biru ini adalah sprinter, pelari cepat. Garis merah ini adalah pelari maraton atau pelari pelari maraton ya, jarak panjang, jarak tempuhnya panjang. Kalau garis biru atau sprinter ini memimpin, ada di atas gitu ya, dibandingkan dengan pelari maraton, artinya saat itu dalam short term period itu sedang ada peningkatan harga. Tapi ketika pelari maraton ini ada di depan dibandingkan dengan sprinter, dibandingkan dengan pelari cepat, itu artinya sedang dalam bearish, sedang dalam momentum bearish. Terutama ketika didukung dengan histogram yang meningkat. Ya, sebagai contoh di area ini adalah grafik harga ya. Yang atas adalah grafik harga, yang bawah adalah garis MACD. Sebagai contoh di area ini ada crossover ya. Pelari cepat itu mulai membalap pelari maratonnya ya, mulai membalap di sini ya. Mulai garis biru mulai ada di atas dari garis merah. Maka akan atau saat itu berpotensi terjadi bullish momentum atau harga akan naik. Dan kita bisa lihat bahwa memang benar harga naik gitu ya, harga naik terus sampai sampai di sini gitu ya, sampai di sini. Kemudian ada momen ketika pelari maraton, pelari jarak panjang itu mulai membalap dari si sprinter. Yang terjadi apa? Yang terjadi harga berhenti naik, mulai turun ya, mulai turun lagi, ditandai oleh garis merah yang senantiasa atau selalu berada di atas gitu ya, pelari maratonnya leading. Harganya nggak terlalu turun sekali sih sebenarnya ya. Yang sebenarnya terlihat turun tuh di sini, di sini. Di area ini turun, harganya turun gitu ya. Di area ini harganya juga turun, tapi nggak terlalu turun gitu. Kemudian eh, di sini diikuti atau pelari sprinternya mulai mendahului dari si pelari maraton lagi. Di sini ada kenaikan lagi. Nah, tentu saja ini bukan satu-satunya indikator untuk menentukan bullish atau bearish gitu ya, tapi ini salah satu indikator untuk kita bisa menentukan apakah saat ini bullish momentum atau bearish momentum. Indikator yang lain digabung dengan volume spike yang di sebelumnya. Ini adalah MACD ya, indikator untuk MACD. Nah, indikator yang ketiga itu adalah breakout atau resistant breakout detection gitu. Resisten itu apa? Resisten itu adalah harga tertinggi di 10 hari terakhir, atau 15 hari terakhir, atau 20 hari terakhir. Gitu ya. Ini harga tertingginya ada di sini, di garis merah ini. Harga selama garis merah ini tidak tertembus, ya, itu artinya resistennya kuat. Gitu. Ketika beberapa hari gitu ya, dalam beberapa hari garis merah ini nggak pernah tertembus, artinya resisten pada titik itu, pada harga itu cukup kuat. Gitu. Ya, malah turun ini ya, di kasus ini turun, resistennya terus turun gitu ya, terus turun. Nah, ada waktunya resisten itu kemudian ditembus, di-break di sini, di area ini. Di area ini resisten di-break yang ditandai dengan segitiga hijau ini, ya, di-break, di sini juga di-break, di sini juga di-break, di sini juga di-break. Nah, itu artinya breakout sedang terjadi. Tapi tentu saja lagi-lagi kita tidak berdasarkan satu indikator ini. Ketiga indikator ini harus align jadi satu, harus kompak untuk saling mengkonfirmasi sebelum kita memutuskan untuk melakukan buy. Nah, inilah yang disebut dengan multiple confirmation. Jadi nggak hanya berdasarkan satu kejadian, tapi berdasarkan beberapa
indikator yang saling align gitu. Triple confirmation. Yang pertama price breakout. Breakout terhadap apa? Terhadap previous resistance atau resistance yang sebelumnya. Yang kedua volume confirmation. Volume rasio atau spike-nya itu harus di atas 1,2. Kemudian yang ketiga itu momentum confirmation. Garis MACD itu harus di atas signal line. Nah, ini yang akan kita bangun di video berikutnya gitu ya. Jadi kita akan coba untuk menerapkan, mengimplementasikan strategi ini di Python. Kita buat indikator-indikatornya, kemudian kita lakukan backtest untuk satu cryptocurrency, dan kemudian kita bisa lihat hasilnya seberapa bagus momentum trading ini ketika dilakukan backtest ya. Kita akan melakukan backtest dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025. Kita ketemu di video berikutnya untuk mengimplementasikan momentum trading.